Yang Mulia Yanto, saya terlebih dahulu ingin kuasa hukum dari keluarga korban, Mas Dimas Yemahura di sini. Mas Dimas, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, apa tanggapan keluarga mengenai OTT 3 hakim yang mengadili Ronald Tanur? Ya, saya mewakili keluarga korban di sini kan puji syukur alhamdulillah ya. Hingga apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya itu bisa terungkap kebenarannya bahwa hakim di dalam memutuskan perkara ternyata dapat unsur suap dan pengkondisian kasus. Tentu ini sangat memprihatinkan bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia dan juga sangat menyakiti hati khususnya korban dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Apakah memang pada akhirnya keluarga mengatakan bahwa kecurigaan dari keluarga betul bahwa ada main mata terhadap kasus ini sehingga kemudian vonis bebas dijatuhkan, bagaimana? Ya, seperti yang sudah banyak saya sampaikan di berbagai media sebelum kasus ini diputus dan setelah kasus ini diputus, bahwasanya kami tim kuasa hukum sudah memiliki catatan-catatan tentang berjalannya proses hukum terhadap perkara ini mulai awal sampai dengan putusan itu sudah tidak relevan, sudah tidak berkeadilan menurut. Dan catatan-catatan itu menjadi kunci terbukanya tabir daripada peristiwa ini. Dan memang Jagung beberapa waktu yang lalu juga melalui kami pemeriksaan di KY juga kami tunjukkan catatan-catatan kami tentang dugaan-dugaan awal adanya upaya pengkondisian perkara ini. Jadi ya ini tidak menjadi hal yang cukup mengagetkan bagi saya secara pribadi dan keluarga. Karena pada dasarnya kami menilai kasus yang kami tangani ini, kasus yang dihadapi oleh keluarga ini, kami melihat di sini sudah ada by design sejak awal. Gitu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Kita kemudian akan lihat lebih lanjut penanganan kasus ini seperti apa. Kembali lagi ke Yang Mulia Yanto. Izin koreksi Yang Mulia, kita bukan menuduh, tapi kalau melihat logika bahwa ketua PN Surabaya yang pastinya menentukan hakim-hakim mana yang ditunjuk menangani kasus Ronald Tanur. Apakah nantinya MA akan memeriksa juga, bagaimana Yang Mulia? Terima kasih Mbak. Kalau memang ada keterlibatan tentu diperiksa. Tentu diperiksa, tidak ada membedakan, ya, tidak akan ada perbedaan, pasti diperiksa, ya, pasti akan diperiksa kalau ada keterlibatan. Oke, Yang Mulia, tapi kalau bisa vonis ini dipermainkan, sebenarnya celahnya ini paling mungkin ini masuk dari mana ini? MA tidak mengendus ke arah sana, tidak lakukan pencegahan, seperti apa Yang Mulia? Ya, kalau di Perma 78 itu kan pengawasan melekat dilakukan oleh atasan masing-masing ya. Sehingga kalau hakim PN tentunya yang melakukan pengawasan langsung adalah ketuanya. Gitu. Tapi sebetulnya instrumen untuk itu sudah ada, Perma 78 itu pengawasan dan sanksinya. Ya, di samping kode etik yang begitu rapatnya begitu Mbak. Maka apabila maka di dalam pengawasan itu tentunya kalau pengawasan melekat ya harus dilakukan ketua yang bersangkutan Mbak. Baik, sekarang saya kembali ke Bang Aristo. Bang Aristo, kalau misalnya ada kemungkinan keterkaitan, Ketua PN Surabaya akan diselidiki. Itu juga boleh ditanggapi dan juga dikatakan Prof Gayus, ini advokat juga ini yang sering ngerayu-rayu. Kayaknya hakim sebenarnya nggak mau disuap, tapi kayak nggak tega begitu atau bagaimana? Ya. Yang pertama soal pengawasan ya tadi ya Pak Yanto ya, memang ada perma ya dulu zamannya Pak Hatta Ali bahwa 2 atasan di atasnya itu harus bertanggung jawab kalau ada pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum. Itu masih berlaku ya Pak Yanto? Masih. Ya, artinya 2 atasan tuh berarti sampai kalau pengadilan negeri sampai hakim tinggi atau sampai hakim Mahkamah Agung ya? Ya, kalau memang 2 atasan ya tentunya begitu. Ya. Oke, ya, itu yang ya. Oke, terima kasih Pak Yanto penjelasannya yang pertama tadi. Yang kedua saya mau menanggapi Pak Gayus ya. Yang pertama saya setuju sama Pak Gayus bahwa ini tidak tepat dikatakan OTT. Di media itu kan dikatakan OTT karena pertama
penyuapnya aja nggak ditangkap sekarang. Tiba-tiba kan uang itu ditemukan, itu saya setuju. Dan yang kedua bahwa penyakit korupsi dan suap ya, jual beli diskresi ini menjangkiti bukan hanya Mahkamah Agung tapi juga penegak hukum yang lain, itu saya setuju. Tetapi kalau bicara tentang advokat, ini agak berbeda. Advokat betul Pak Gayus memang statusnya penegak hukum, tetapi advokat ini kan di luar, advokat ini kan tidak punya kekuasaan. Kadang-kadang advokat ini mengalami yang namanya ethical dilemma ya. Kenapa? Karena di pengadilan atau di instansi-instansi penegak hukum sudah terjadi market. Jadi advokat ini terpaksa harus beradaptasi atau bahkan dia kadang-kadang harus menghamba. Karena ada market yang sudah well established di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa di beberapa perkara atau di beberapa instances mungkin advokat yang merayu, betul. Ya, tapi tidak gampang juga merayu kepada apalagi kepada hakim. Masuk ke ruangan hakim itu nggak gampang. Ya. Nah, oleh karena itu advokat sekali lagi kadang-kadang tawaran itu bahkan datang kepada dia. Atau untuk mengeksersis hak-hak yang paling dasar saja advokat harus membayar. Apa misalnya? Mendapatkan turunan berkas perkara, wah itu harus bayar. Atau apakah misalnya izin misalnya baik kepada hakim, penegak hukum lain misalnya terdakwa ada acara keluarga atau terdakwa datang ke kawinan anaknya. Untuk basic necessities, advokat kadang-kadang juga harus membayar. Ini yang saya selalu katakan, advokat itu ditempatkan secara marginal di dalam sistem hukum acara kita. Dan dia ditempatkan dalam posisi yang menghamba kepada penguasa. Siapa penguasanya? Yang punya kuasa dari polisi, jaksa, penyidik, penegak hukum, termasuk hakim. Begitu Mbak Caca. Ya boleh tanggapi Prof Gayus, apalagi kalau kita dengar baru-baru ini kan kemarin kita sudah setuju bahwa hakim-hakim akan dinaikkan remunerasinya secara layak. Tapi tidak berselang lama etika dari para hakim itu juga tersorot menerima suap miliaran rupiah, Prof Gayus. Sebuah kejahatan pidana itu dikenal dalam satu teori yang disebut sebagai integrated criminal justice system. Memang advokat tidak masuk di situ, ya walaupun dia penegak hukum juga, tapi tidak di situ. Tapi peran advokat sangat tinggi. Hampir semua kasus melibatkan advokat. Semua kasus kejahatan di peradilan itu melibatkan advokat. Coba dicari yang mana yang tidak. Ya, itu harus diakui dan advokat juga perlu bebenah juga untuk bagaimana tidak melakukan yang menyimpang seperti ini. Ini jelas terikat juga. Hampir semua kasus melibatkan advokat. Ini harus diakui. Saya juga advokat juga ketika sebelum masuk menjadi hakim. Malah cukup lebih lama saya juga menjabat jabatan di tingkat DPP waktu itu. Jadi memang bagi saya integrated justice system itu tidak menunjukkan hakim berdiri sendiri. JPU juga mungkin terlibat, ini kemungkinan ya. Penyidik juga mungkin sehingga alurnya itu berjalan secara integrasi. Jadi ini perlu menjadi pemahaman. Kalau kembali pada sebutan OTT, maka saya berpandangan bahwa ini juga bisa tidak bisa diterima begitu saja ya. Mengenai OTT ini nanti para hakim yang disebut OTT ini bisa mengajukan pra peradilan ini karena tidak tepatnya. Kenapa? OTT ini berimbas dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 ini tentang peradilan umum. Di sini jaksa yang akan menangkap itu mesti izin dari Mahkamah Agung itu karena ini bukan OTT. Kalau begitu, kalau saat ini bukan OTT atau jaksa tidak menyebut di OTT. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan menyangkut hak-hak semua orang yang bersalah. Kalau bersalah sudah pasti ini bersalah dan tidak boleh dibedakan apapun. Tidak ada kekebalan, tetapi hukum acara harus sudah dihormati. Jadi apakah kalau ini bukan OTT, apa dampaknya? Ya bisa mengacu pra peradilan sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Itu diwajibkan penegak hukum lainnya itu meminta izin Mahkamah Agung. Itu intinya. Oke, baik. Nanti saat lagi kita akan minta tanggapan juga dari Pak Yanto bahwa sebelumnya ini hakim kita sudah prihatin ya mengenai kondisi hakim yang ternyata tunjangan atau juga besaran gaji yang mereka dapat tidak sesuai pemirsa. Tapi ketika kasus ini terjadi, ini bagaimana kemudian integritas dari hakim. Dan 3 hakim yang saat ini sudah menerima atau diduga menerima OTT ini nasibnya seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.